warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let's introduce Yes from grade 7 of class 1A bilingual with the concept of attitudes in the general psychology courses. We come from the Da'wah Management Study Program, the Faculty of Da'wah and Communication of the Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau. Well, here's an explanation of the concept of attitude. Sikap. Apakah itu sikap? Sikap merupakan suatu keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak ataupun melakukan suatu perbuatan dalam kegiatan sosial tertentu dengan menanggapi objek, situasi di lingkungan sekitarnya. Sedangkan pengertian sikap ini menurut para ahli, salah satunya Georg Alport, mengemukakan bahwa sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengamatan yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon, baik respon secara positif ataupun negatif, respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Nah, komponen-komponen sikap. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif berisi persepsi dan kepercayaan. Persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai objek sikap berwujud pandang opini dan seringkali merupakan stereotipe atau sesuatu yang telah terpolakkan dalam pikirannya. Komponen kognitif dari sikap ini tidak selalu akurat. Kadang-kadang kepercayaan justru timbul tanpa adanya informasi yang tepat mengenai suatu objek. Kebutuhan emosional bahkan sering merupakan determinan utama bagi terbentuknya kepercayaan. Yang kedua, komponen afektif. Apa itu komponen afektif? Komponen afektif melibatkan perasaan atau emosional. Reaksi emosional kita terhadap suatu objek akan membentuk sikap positif ataupun negatif terhadap objek tersebut. Reaksi emosional ini banyak ditentukan oleh kepercayaan terhadap suatu objek, yakni kepercayaan suatu objek baik atau tidak baiknya, bermanfaat atau tidak bermanfaatnya, positif atau negatifnya suatu objek tersebut. Nah, yang ketiga ataupun yang terakhir, komponen konatif. Apa itu komponen konatif? Komponen konatif atau kecenderungan bertindak, berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap. Perilaku seseorang dalam situasi tertentu, dalam situasi menghadapi stimulus tertentu, banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Sebagai halnya, karakteristik efektif yang lain. Sikap memiliki target, arah, dan intensitas. Target ialah objek, kegiatan, ataupun gagasan yang menjadi sasaran suatu sikap. Yang dimaksud dengan arah sikap ialah orientasi sikap yang dapat positif dan kadang-kadang dapat negatif. Sedangkan intensitas adalah derajat atau kekuatan sikap. Sikap terhadap suatu objek dapat dengan kuat, misalnya sangat senang pada karya-karya sastra atau sangat benci pada halnya perjudian. Attitudes level. Acceptance is the lowest level of attitudes. At the level of accepting this, a person is willing and is aware of a given stimulus or an object that is faced. For example, when a person is confronted with health sciences, he will be willing to pay attention to the information about it. Although he has not yet responded or taken another level of attitudes, receiving at least will allow him to consider a stimulus or an idea given. Responding. Responding means that the person is willing to respond when asked a question and is willing to do and accomplish the task. This is an indication of his attitude. With him still answering, working, and accomplishing a task, it means that he is willing to respond and accept the idea, regardless of whether or not the response is given. Following. The third level is following. Here someone would like to have someone discuss a problem or work something out. For example, when a person wants to invite others to visit his or her favorite restaurant, he or she has a positive attitude toward the restaurant or the diet. Another example is that
When a superior encourages a person to discuss work with him, he or she has a positive attitude toward both his employer and his work. Responsible. The final stage of attitude is you are responsible. That is, a person is willing to take responsibility for any choice he makes and any risk that may follow. This responsibility is the highest attitude because the person must have more courage to maintain his or her decision, regardless of what others think of his or her choice. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat sikap. Sifat sikap terdiri daripada sifat positif dan juga ada yang namanya sifat negatif. Nah, kita akan memulai daripada sifat positif. A. Sifat positif. Yang pertama, peka terhadap sekitar. Artinya apa? Hidupmu bukan hanya tentang dirimu sendiri. Ada orang lain dan lingkungan sekitarmu. Sesimpel jika kamu melihat sampah di jalan, ambil lalu buang. Atau jika kamu melihat barang berserakan, mendekat dan rapihkan. Nah, lakukan itu atas kesadaran kalian sendiri. Jangan menunggu disuruh baru kalian melakukannya. Kemudian yang kedua, jangan suka ikut campur urusan orang lain. Mungkin bagi sebagian orang, ikut campur urusan orang lain berniat baik, yaitu untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Tapi, apa setiap orang menginginkan hal tersebut? Maka dari itu jangan ikut campur sebelum orang itu memintamu untuk membantunya. Nah, yang ketiga, dengarkan saat orang berbicara padamu. Simple sih memang, tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang sibuk dengan gadgetnya sendiri saat diajak mengobrol dengan orang lain. Apa kalian tidak sadar hal itu membuat orang lain sakit hati? Orang lain akan merasa dirinya dicueki. Buat kalian yang masih seperti ini, cobalah sedikit demi sedikit berubah. Cobalah hargai orang yang sedang berbicara denganmu dengan tidak bermain handphone di depannya ketika dia sedang berbicara. Nah, setelah kita mengetahui bentuk daripada sifat positif, kemudian kita masuk kepada sifat yang kedua, yaitu sifat negatif. Nah, yang pertama, ada yang namanya pesimis. Menjadi pesimis hanya membuat sahabat-sahabat semua melihat hal-hal yang negatif dalam situasi apapun. Maka, mulailah dengan berpikir positif dan carilah teman yang membawa suasana hati yang menjadi positif. Yang kedua, suka menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan sering terjadi sehingga kita akan menjadi malas untuk melakukan beberapa tugas. Jadi, jangan biarkan tugas atau pekerjaan menumpuk karena ini akan memperlambat kinerja sahabat dan memperburuk keadaan karena pekerjaan atau tugas akan terus bertambah. Yang ketiga, menjadi terlalu sensitif. Jika sahabat semua terlalu sensitif terhadap apa yang dikatakan orang dan mengingat kata-kata mereka, kamu harus mulai tergerak untuk memperbaiki sifat ini. Jangan terlalu sensitif dalam mencerna omongan seseorang karena itu akan membuatmu stres sendiri. Nah, kita masuk yang bagian terakhir, yaitu menghakimi. Sifat ini akan merugikan harga diri orang lain dan akan membuang-buang waktu serta energi sahabat semua. Seseorang harus berhenti mengukur apa yang dilakukan orang lain dan fokus dengan kehidupan yang dijalani. Pembahasan materi ciri-ciri sikap. A. Sikap bukan dibawa dari lahir. Maksudnya, sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk ataupun dipelajari sepanjang perkembangan seorang individu tersebut dengan objeknya. B. Sikap dapat berubah-ubah. Oleh karena itu, sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah pada seseorang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang tersebut. C. Sikap tidak berdiri sendiri. Sikap tidak berdiri sendiri tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek. Dan kata lain, sikap itu terbentuk, dipelajari atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas. D. Pengaruh terhadap objek. Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu,
tetapi dapat juga merupakan kumpulan dan mempunyai segi-segi motivasi dan segi perasaan terhadap dari apa yang dilihat. Sikap dapat terbentuk dan berubah melalui 4 macam. Yang pertama, adopsi. Merupakan suatu proses mental atau perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan ataupun sikap maupun keterampilan yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus secara bertahap yang diserap ke dalam diri individu tersebut. Proses adopsi sejak adanya kesadaran. Adopsi terjadi dalam waktu yang beragam. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Kondisi itu tergantung pada berbagai faktor, baik itu internal maupun eksternal dari diri seorang adopter tersebut. Yang kedua, diferensiasi. Suatu cara pembentukan dan perubahan sikap karena sudah dimilikinya pengetahuan, pengalaman, inteligensi, dan bertambahnya usia. Maka hal ini dianggap sejenis yang sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula. Dan yang ketiga, integrasi. Pembentukan sikap secara integrasi terjadi secara bertahap dengan dimulai pengalaman yang berhubungan dengan hal tentu sehingga akan terbentuk sikap mengenai hal-hal tersebut ataupun proses penyesuaian sehingga menghasilkan pengembangan-pengembangan terhadap lingkungan. Trauma. Terjadinya pembentukan sikap yang terjadi akibat suatu peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang menimpa terhadap seseorang, terutama yang terjadi saat ia masih kecil. Kejadian traumatis tersebut bisa terus lekat di ingatan hingga dewasa dan membuat seseorang mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Proses pembentukan dan perubahan sikap. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Yang pertama, faktor internal, yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luarnya dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima ataupun ditolak. A. Faktor genetik dan fisiologi. Faktor ini berperan penting dalam pembentukan sikap melalui kondisi-kondisi fisiologi. B. Pengalaman pribadi. Kesan yang kuat dalam pembentukan sikap terhadap individu. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas. Yang ketiga, kebudayaan. Pengaruh terhadap lingkungan. Dalam membentuk kepribadian seseorang, kepribadian tidak lain daripada pola perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah, pengautan, ataupun ganjaran yang dimilikinya. Contoh, sikap orang kota dan orang desa berbeda terhadap kebebasan dalam pergaulan. D. Faktor emosional. Sebagai penyaluran atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi. Kadang-kadang, sesuatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego, dan sifat demikian itu segera berlalu begitu frustasi telah hilang, tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten terhadap dari lingkungan. Yang kedua, dikarenakan dengan faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. Yang pertama, pengaruh orang tua menjadi role model bagi anak-anak. Orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anaknya. Misalnya, orang tua pemusik akan cenderung melahirkan anak-anak yang juga senang dengan musik dan lain-lainnya. B. Kelompok sebaya atau kelompok masyarakat. Pada umumnya, individu bersifat suatu sikap konformis sesuai dengan searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Akan cenderung bahwa seorang individu berusaha untuk sama dengan temannya sekelompoknya. C. Media massa. Sebagai sarana komunikasi, berbagai media massa seperti televisi, radio mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dikarenakannya adanya informasi baru mengenai suatu hal yang memberikan landasan bagi terbentuknya sikap terhadap seseorang tersebut. D. Institusi ataupun lembaga pendidikan dan agama.
yaitu merupakan suatu lembaga sistem yang mempunyai pengaruh kuat dalam pembentukan sikap karena kan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu tersebut. Attitude functions are divided into the four categories. First, knowledge function. Various attitude is the scheme that facilitates and management and the implications of the processing information by integrating exciting information with the known information, so that we can understand the objects of the attitudes and organize information related to it more easily. Example, study something diligently and will not stop until you find what you want to know. Second, utilitarians of instrumental functions. Various attitudes help us achieve and desired goals. Example, charging the expressions of the something so that it is supported by others. Third, the ego defensive functions. Defensive functions where the attitude functions to the maintain and the increase self-esteem. Example, saying, high credits in the school will have no effect on the work. First, the follow expressive. The follow expressive functions in the richest attitudes is the use the tool to express follows and self-concept. For these functions, attitudes help us to introduce our values to the belief to the others. Example, demonstrate to our values and participate by taking the content of attitudes towards of a political issues. Perilaku ialah semua kegiatan-kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung atau tidak. Perilaku ini terdiri atas beberapa teori, diantaranya ialah teori dorongan bertitik tolak pada pandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu. Dorongan-dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan organisme yang mendorong organisme berlaku. Yang kedua, teori insentif bertitik tolak pada pendapat bahwa perilaku organisme itu disebabkan karena adanya insentif. Dengan insentif, maka akan mendorong organisme berbuat atau berperilaku. Yang ketiga, teori atribusi ialah menjelaskan sebab-sebab orang apakah perilaku itu disebabkan oleh disposisi internal ataukah oleh keadaan eksternal. Dan teori yang terakhir itu adalah teori kognitif, ialah apabila seseorang harus memiliki perilaku mana yang mesti dilakukan, maka akan bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang akan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan. So, the explanation from us. And don't forget to share and like this video. Hopefully, it will be useful video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.